Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7E, 7F dan 7G. Kita masuk materi baru bab 3 tentang aljabar. Dari materi ini kalian diharapkan dapat mengoperasikan bentuk aljabar. Mengoperasikan maksudnya menjumlahkan, kemudian mengurangkan, mengali, dan membagi ya dari bentuk-bentuk aljabar. Kita mulai dari yang pertama. Contoh bentuk aljabar. Contoh bentuk aljabar yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah nama kelas. Misalnya 7E. Nah, 7E ini merupakan bentuk aljabar. Ya, bentuk aljabar di sini ada huruf, yaitu huruf E, dan ada angka 7. Ya, ketika huruf dan angka kita kalikan, maka bentuk seperti ini namanya bentuk aljabar. Secara sederhana, bentuk aljabar berarti gabungan antara angka dan huruf. Ya, gabungan antara angka dan huruf, baik menggunakan operasi kali maupun operasi jumlah atau kurang. Nah, ini yang namanya aljabar ya. Jadi aljabar itu gabungan dari angka dan huruf. Itu bentuk aljabar. Kemudian pada aljabar ada yang namanya suku aljabar. Ya, suku aljabar dibagi menjadi 3 untuk materi MTS atau SMP. Yang pertama adalah suku 1. Suku 1 seperti ini, 7E. Nah, ini 7E namanya suku 1. Kalau suku 2 gimana? Suku 2 adalah 7E ditambah 7F misal. Nah, ini namanya suku 2. Kalau suku 3 gimana? 7E ditambah 7F ditambah 7G. Nah, ini contoh suku 3. Jadi untuk membedakan antara suku 1, suku 2, dan suku 3 adalah dengan melihat tanda operasi. Jadi dipisahkan oleh operasi tambah atau kurang. Seperti ini, 7E satu suku, 7F satu suku ya, dan ini dipisahkan oleh tanda tambah. Berarti ada 2 suku. Kalau ini kan nggak ada ya, nggak ada tanda tambah atau kurang. Yang ini adanya tanda kali ya, 7E. Jadi 7E itu asalnya adalah 7 dikali E. 7 kali E boleh kita tulis 7E. Seperti itu ya. Kemudian suku 3. Suku 3 ini. Suku 1, suku 2, suku 3. Jadi dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang ya. Tanda tambah atau kurang nih boleh dipisahkan oleh ini. Jadi kalau ada tanda tambahnya 2, suku 3. Kalau ada tambahnya 1 atau kurangnya ada 1, berarti suku 2. Kalau tidak ada tanda tambah atau kurang, berarti suku 1. Ya, ini cukup mudah ya untuk menentukan suku 1, suku 2, dan suku 3. Nah, kemudian berikutnya adalah bagian-bagian aljabar. Bagian-bagian aljabar itu ada yang namanya koefisien. Ya, ada yang namanya koefisien. Ya. Jadi misalnya ada soal koefisien dari 7E. Nah, maka jawabannya adalah 7. Koefisien dari 7E adalah 7. Koefisien dari misalnya min 2G. Itu jawabannya adalah min 2. Jadi koefisien itu adalah angka yang menyertai huruf. Angka yang menyertai huruf, atau dalam aljabar huruf itu namanya variabel. Ya. Jadi koefisien dari min 2G adalah min 2.
Koefisien dari 7E adalah 7. Jadi angka yang menyertai huruf itu namanya koefisien. Letaknya selalu di sebelah kiri. Di sebelah kiri huruf ya. Ini huruf di sebelahnya. Itu namanya koefisien. Kemudian ada yang namanya variabel. Variabel itu bahasa mudahnya sama dengan huruf ya, huruf dari A sampai Z. Nah, itu namanya variabel. Ya, variabel atau pengganti ya, pengganti. Kemudian yang terakhir adalah konstanta. Yang ketiga konstanta. Konstanta yaitu bagian dari variabel, bagian dari aljabar yang dia berupa angka saja. Konstanta itu berupa angka saja. Berupa angka ya. Itu namanya konstanta. Contohnya mana? Ini contohnya. Nih. Positif 10 ya. Positif 10 kan nggak ada angkanya. Maaf, nggak ada hurufnya. Nggak ada hurufnya ya, berupa angka saja. Maka ini namanya konstanta. Konstanta. Baik, Bapak ulang. Kalau koefisien angka yang menyertai huruf atau angka yang menyertai variabel ini konstanta, koefisien. Koefisien dari 7 adalah 7. Kemudian kalau konstanta adalah angka saja tanpa huruf. Angka saja tanpa variabel. Nah, kemudian huruf itu sendiri dalam aljabar namanya variabel. Ya, ada koefisien, ada variabel, ada konstanta. Koefisien angka yang menyertai huruf, variabel sama dengan huruf, dan konstanta adalah berupa angka saja. Tidak ada variabelnya.